Para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Malaikat Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap orang yang tetap berada dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, jikalau kamu tahu bahwa Kristus itu benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia suci adanya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Kristus telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya. Maka aku memberikan kesaksian, dialah ini Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yohanes Pembaptis dengan tegas memberikan kesaksian siapakah itu Yesus. Bahkan ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Konsep anak domba bisa kita temukan dalam Perjanjian Lama, bahwa anak domba itu yang akan dikorbankan untuk menjadi silih bagi bangsa Israel, sehingga mereka akhirnya diampuni dosa-dosanya. Tetapi proses pengorbanan anak domba akan selalu diadakan setiap hari raya Paskah orang-orang Yahudi. Maka setiap tahun mereka harus menyembelih anak domba sebagai silih. Maka kalau Yesus oleh Yohanes dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, "Lihatlah anak domba Allah," tentu jelas bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi korban. Tetapi tidak akan terulang dalam arti setiap tahun. Korban Yesus sekali untuk selama-lamanya. Kita diajak untuk bersyukur sebagai orang-orang yang beriman pada Kristus, bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus, Sang Anak Domba yang telah mengorbankan dirinya. Maka apa yang ditulis oleh Santo Yohanes dalam bacaan pertama, betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kasih karunia yang besar itu tidak lain adalah Bapa telah mengutus Yesus putranya menjadi anak domba, supaya kita manusia yang berdosa ini memperoleh keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, begitu besar cinta-Mu kepada kami manusia yang berdosa, sehingga Ia mengutus Putra-Mu Yesus Kristus menjadi penebus. Dialah anak domba Paskah yang telah dikorbankan bagi kami
supaya kami memperoleh keselamatan. Semoga keselamatan yang telah kami terima karena kemurahan-Mu ini mampu kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita, seluruh anggota keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.